Kenapa kamu kok cemberut aja? Sepertinya yang si Jack yang ketiga perjanjian. Ada si Jack teh. Iya, Sultan kan. Wah, tidak kene bang. bawa santai Kene kan. aja bro. Kopi bang, Si Jack di kertas sok kan ya. urang mah lamun tiap ngariung kopi teh ingat lagu eta ngopi. Pertama urang di studio, si Abang datang terus bikin lagu ngopi. Bang, ieu lagu kayaknya terjadi teh nyampe dapet. Kebangsaan, kebangsaan. Oke, mana? Mantap ya. Apa lo yang berasa saya hitam ya tanpa gula. Seperti mah ngopi bang. Urang teh ieu bang euy. Babaturan aya ngawean nawarkeun puroda jeung tahun hareup. Puroda? Haji puroda teh. Oh, Jadi haji urang kan bisa sampai ngantri. Aya nu 10 tahun, 15 tahun, namun hayang PNHW ge ayeuna pasti antrian. Jadi kuota hajina sedikit. Nah, aya program puroda. Kan kemarin sempat masalah ya puroda teh. Puroda, make puroda bang itu bisa ini langsung. langsung ini dia. Karena pakai pisana undangan kesultanan dari sana lah. Dari Arab langsung. Oh. Hargana bisa 700 juta duaan. Haji teh. Sok kitu urang teh puroda teh. Pas bieu macam-macam. Urang oge babaturan sok urang teh aya jatah puroda tawarkeun cenah sabaraha. $250, $250 kan hampir 300 juta emang. Lumayan ya. Nah, makanya nyari orang kan baheula pernah nguruskeun travel bang, umroh gitu kurang. Jadi setidaknya orang mah geus nincak ka ditu, rada sok ngobrol urang jeung pengurus, jeung mutawif, jeung handling. Terus merasa nganteur tamu berdesak-desakan tawaf. Sain pada itu apalagi kan musim hajinya ayeuna kayak aya wukuf gitu kan, aya lempar jumroh. Wah, gitu bang. Urang hayang nyium Hajar Aswad caritana teh. Perbut ya. Hayang nyium Hajar Aswad. Pan leungeun we hungkul nepi kieu. Kok genjot urang eungap teu kuat ah mundur we urang teh. Lamun aya tekro aki-aki ini alhamdulillah tiasa cium Hajar Aswad. Urang sareng heula gagar heula bang. Soalnya di ditu mah edan eta hayang eta teh gitu. Hayang berdoa di naon geuningan? Pintu Ka'bah. Kan makbul itu kan. Wah, itu perjuangan abang. Nah, eta mungkin pahalana haji teh eta bang. Berdesak-desakan, wah perjuangan ngaluarkeun duit gede. Cek abang kumaha? Pasti aya beda aya. Enggak sama lah. Sama lah. Enggak ieu puroda bang 700 juta duaan mengejar pahala bang. Esensinya kumaha ya teh? Iya, saya meninggalina asa geus rada salah bang euy. Secara konsep gitu orang nabung 15 tahun di pemerintah dana hajina dipake proyek. Ya karena mungkin kita memahami haji itu hanya secara ritual. Ada emang ritual tuh haji mah bang teh? Enggak. Haji itu bukan ritual sebenarnya. Haji itu berhaji aktual, bukan ritual. ya maksudnya sebuah kegiatan fisik yang menuntut fisik di sana. Nguliling Ka'bah, lamun deket Ka'bah 7 kuriling deket. Lamun dirimpang jauhna jauh bang. Haji itu apa? Nah itu dulu. Haji teh ka Mekah, bang, mikot, tawaf, sa'i, tahalul, terus wukuf, melempar jumroh, kurban. Ya, secara makna ya, secara definisi haji itu prinsipan. Haji teh artinya arti harfiah, arti secara linguistiknya. haji teh. Haji itu prinsip. Berarti menurut orang boga prinsip orang haji. Ya kan gelar haji kan hanya di kita sih. Iya sih. Artinya bener orang eta setuju gelar haji mah di urang make gelar haji, lamun teu di geroan haji mah ngalieu gitu. Di Arab urang datang Bang, di Jeddah. Haji, wah ini haji karek datang. Di ditu mah haji teh panggilan. Panggilan di Arab. Mun urang mah bro gitu, kang gitu. Haji. Terus ngobrol ge orang Arab tuh ngerti bahasa Indonesia. Terus pas datang teh Bang, Wilujeng Sumping. Di toko, Sumping, ya? Lu dagangna orang Cianjur.
Oh dari sana dagang ya? Dagang orang Cianjur. Wilujeng Sumping. Kan dia kan ternyata ke Mekah tapi kan dagang, bukan Dagang. haji. Dagang. Urang kira mun dulu di travel ngorokok Bang. Jadi orang bahala 12.000 sabungkus jadi itu 70.000. Wah, gede. Jadi ayeuna mah hese. Baheula mah urang kanu abuskeun kanu tas rokok saberas lo. Datang ka ditu teh. Datang ke toko gitunya kan ari urang mah travelnya. Jadi teman-teman di sana ngurus teh, wah rokok teh euy cenah. 70.000 udah dari itu mah tips oke Bang. Urangnya baheula travel umroh. Ini kan itu teu mawa duit, balik mawa duit. Ngasihkeun duit gitu. Usaha gitu. Nah, balik ke haji lah. Ya, emang di situ orang dipanggil haji ya? Semua nabi dan rasul itu tidak bisa terlepas dari yang namanya haji. Ya semua rasul ya harus haji. Artinya harus memiliki prinsip. Prinsip siapa? Prinsip Allah. Itu. Cuman yang viral ceritanya itu kan Ibrahim ya. Iya, emang itu kan napaktilas Bang. Tawaf, sa'i, Siti Hajar. Itu kan. Bicara napaktilas juga Adam juga ada napaktilas ya ketika dia berjalan. Itu dari Nabi Adam waktu dia melakukan sebuah kealfaan insani itu kan akhirnya dia kan oh iya, berjalan-jalan di muka. Cuman yang viral ceritanya di kita kan Ibrahim. Yeah. Ibrahim juga terinspirasi dari Nabi Adam sebenarnya mah gitu. Nabi Musa akhirnya pergi itu kan. Iya. Gitu. Itu hampir sama dengan hijrah ya. Iya. Nabi Musa juga. Jadi haji itu adalah menanamkan sebuah prinsip untuk melepaskan diri dari paganisme. Paganisme. Ya, pemberhalaan. Keberhalaan ya, kan. Pemberhalaan. Melepaskan diri dari paganisme itu, dari pemberhalaan itu kan memang yang terkenal ceritanya Ibrahim kan, yang dia menghapuskan berhala. Yang menghancurkan berhala. Atau kampaknya di. Nah, kan. Jadi haji itu adalah melepaskan diri kita dari paganisme itu. Jadi kalau kita sendiri kadang-kadang malah terbalik, malah haji yang dijadikan berhala. Iya, nah itu Bang, orang teh sebenarnya saya teh ada ini bener persis saya ada pertanyaan besar, ku saya teh dituntun we da sieun salah kan ketika berhaji teh kot gitu di sana Bang melihat Ka'bah tuh sangat emosional. Urang mah kan katanya melihat Ka'bah tuh terharu, urang mah teu bisa terharu. Allah oke kieu fenomena Bang. Saya melihat fenomena ribuan jelema per detik ganti masuk tawaf gitu ya. Terus sampai desak-desakan laki-laki perempuan. Punten ya Bang, kita kan nggak boleh hanya pakai mihram kan, nggak pakai jeroan, pakai celana dalam. Itu cewek cowok tuh berdesakan Bang. Dan ketika ke Ka'bah itu, kita tuh pertanyaan saya itu, orang teh ke Ka'bah ke Allah. Sebenarnya kalau kita mau ke Allah, Allah itu tidak perlu ruang dan waktu, tidak perlu tempat. Karena Ka'bah itu kan hanya simbol. Ka'bah itu bekas sujudnya Nabi Ibrahim, Asari sujud. Asari sujud ya, itu artinya peninggalan, monumen ya, monumentalisnya Nabi Ibrahim itu. Dan bukan betul, hanya emang Nabi Ibrahim kan itu kan ada Hijr Ismail, ada Makom Ibrahim ya. Di sana sebutnya. Bahkan setelah sholat di Hijr Ismail itu kan sholat di Makom Ibrahim itu ada gambarnya nanti. Gambarnya di sana itu. Bukan kuburan ya, Makom itu bukan kuburan. Bukan patilasan menurut nah, situs ya. Situs. Emang seperti itu Bang. Ayo Bang. Emang seperti itu Bang. Anu saya dapat di sana. Nah pertanyaan saya orang itu di sana Bang. Mun orang sholat hareupeun Ka'bah digebuk langsung. Terus ngomong ke haram. Ada namanya mun urang mah pengurusnya polisinya munkar nankir namanya. Oh, munkar nankir namanya polisinya. Aya nu pakai seragam, bawa bedil. Aya nu make baju Arab gitunya. Terus dia bawa ini. Jadi kalau berlebihan sholat di bukan tempatnya cepret langsung. Enggak boleh. Ya memang enggak boleh. Dan itu orang ke sana itu enggak tahu banyak sekali kan yang ya rukun atau apa ya urutannya itu kalau udah 7 itu kan mendekati batu Hajarul Aswad itu Bang bisa pingsan ta Bang, banyak saya lihat yang pingsan itu berdesak-desakannya orang tuh udah nggak lupa diri aja gitu pengennya udah gitu kan kalau yang sunnah katanya sunnah itu kan menyentuh rukun yamani terus sholat di Hijr Ismail
terus berdoa di pintu Ka'bah. Itu pintu Ka'bah Mas Bang asli Bang. Di pintu Ka'bah itu katanya makbul. Udah gitu baru ke makom Ibrahim. Urutan di sana itu di Ka'bah itu. Setelah itu baru sa'i kan. Sa'i itu dekat Ka'bahnya sa'i. Kita berlari-lari kecil itu kan bolak-balik Safa Marwah. Nah itu tahalul. Nah di Ka'bah di Mekkahnya itu di Al-Haram itu ritualnya itu. Itu aja ritualnya. Kita cuma dapat perilakunya aja ya. Kita tuh kayak fisik aja. Iya, cuman fisik aja. Esensinya nggak Fisik. dapet. Kalau saya sendiri sampai saat ini belum terlalu memahami sampai ke ritual-ritual itu tuh. Kita tuh saya menyebutkannya napak tilas ya kan. Iya. Napak tilas gitu. Ziarah. Nah, cuman kan kalau saya membahas ini tuh saya takut salah Bang gitu kan. Orang udah meyakininya mungkin berbeda. Orang mau berangkat haji aja sampai bebeakan hajat seakan-akan akan pergi ke surga gitu kan. Ya walau alam sih gitu. Cuman kalau esensinya haji di Al-Qur'an gimana Bang? Iya, seperti yang saya katakan tadi, haji itu ya prinsip hujjatulillah, prinsip dari Allah itu. Nah, itu kan Ka'bah yang bikin kan Ibrahim sama Ismail ya. Betul. Nah, kenapa dia membuat Ka'bah? Ka'bah itu artinya Ka'bain ya. Ka'bain itu capaian. Jadi Monumen. ya monumen. Monumen yang banyak sih waktu itu bangunan-bangunan. Cuman bangunan-bangunan waktu itu ya seperti kuburan. Maksudnya seperti kuburan itu tidak ada nuansa-nuansa ilahi di sana. Hanya dijadikan berhala pemegah-megah, halus-halus. Tapi sekarang kok di sana gitu Bang? Nah, itu udah mulai bergeser. Abang tahu nggak Al-Haram lingkaran luarnya apa? Mall. McD, KFC, Hilton, Nah, ini Yahudi semua itu. di situ lo mulai. Padahal sebenarnya maksud dari Nabi Ibrahim itu adalah ingin membuat wilayah haram. Maksudnya wilayah haram itu artinya Terhormat. wilayah terhormat. Jangan ada nilai-nilai pagar di sana. Itu hanya khusus antara hamba dengan Allah. Tidak ada Sebuah ruang religi. ruang religius, bukan ruang religi malah, ruang spiritual. Ruang spiritual. Ruang spiritual. Jadi kita betul-betul tafakur gitu di sana. Tafakur di sana. Hanya ada antara hamba dengan Allah, tidak ada yang lain di sana. Itu makanya Allahu Akbar kan. Takbiratul Ihram disebutnya juga kan. Awal salat takbiratul Ihram itu dari Nabi Ibrahim, takbiratul Ihram itu. Artinya takbir kehormatan. Artinya haramlah kalau ada yang lebih besar selain daripada Allah. Esensinya itu. Bahkan pakai baju ihram tuh baju kehormatan. Baju kehormatan. Itu ya Bang ya. Ya, jadi bukan hanya sekedar jalan ke sana, lari sini, tapi esensinya nggak dapat. Mampu nggak kita menghilangkan nilai-nilai paganisme yang ada dalam diri orang? Minimal orang seorangan kadang-kadang suka. Ya Bang, paganisme ya. Dulu kan Ibrahim itu menghancurkan berhala supaya hilanglah pemikiran secara imajinatif bahwa orang teh kudu berhala. Iya. Jadi paganisme gini, seolah-olah Allah itu membutuhkan nilai-nilai material dari diri kita. Iya. Ini harus dihilangkan. Makanya kan kalimat Nabi Ibrahim bukan afaro'aitum man ta'budun, tapi afaro'aitum ma paradigmanya. Ma itu apa? Apa paradigmamu tentang pengabdian itu? Lamun orang boga tools. Gara-gara tools itu orang teh ada keberhasilan. Terus orang teh sampai bisa jadi menuhankan tools itu. Yes, itu pagan. Pagan, itu paganisme. Nah, itu yang itulah esensi orang segala sesuatu berserah diri ke Allah. Ya, itu esensi dari kalau kita itu sudah memiliki prinsip, sudah menanamkan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi tawakal ya Bang. Ketawakalan, keimanan. Tawakal orangnya. Kita yang harus bisa tawakal itu kan wakil ya. Dari kata wakil. Kita harus bisa merepresentasikan itu. Merepresentasikan nilai-nilai ketuhanan. Yes. Tak merepresentasikan nilai-nilai. Namun orang yo berhasil. Terus orang statement tinggali pemikiran orang mah, orang geus pagan eta. Pagan. Menuhankan diri ya teman. Menuhankan diri. Salah syahadat deui wae. Salah syahadat. Tapi kalau orang udah berhasil, nah nilai-nilai keberhasilan itu orang tularkan ke orang lain, orang filantropi, nah itu pengabdian itu. Berarti Bang ayeuna teh esensi keimanan orang, pemahaman nilai religi dan spiritual teh banyak distorsinya. Ya, karena memang tidak pernah ditanamkan
Yang ditanamkan sama kita adalah tata caranya saja, Ritual-ritual. ritualnya saja. Bagaimana cara membuat bala-bala, kan nggak ditanamkan. Ini bala-bala untuk apa? Gitu. Untuk apa kita buat bala-bala? Kalau tidak ada peruntukannya, buat apa dibuat itu? Seperti makan, esensi makan itu untuk sehat tuh. Yes. Ayo dong makan jangan selfie. Paganisme dewa ya, Paganisme dewa. gitu. Amun ngopi mah Bang jangan mencerahkan diri Bang. Jadi Kopi lah. orang ngopi lah ini Bang, ngopi lah ini Bang. Karena itu lagu kopi, aduh eta bener Bang. Benernya ieu Purwoda 700 juta Bang. Keadaan 700 Ya juta. dampak dari pergeseran. Batam 700 juta orang nyieun kabah we nya. Ya, Wah, tetet euy urang nu disensor euy. maksudnya nyian Ka'bah itu orang buat di sekitar orang. Nilainya merujuk kepada untuk spiritual yes. Di rumah kita ada nggak ruang spiritual? orang. Ruang diskusi positif, Yes. saling menguatkan pikiran. Yes. Sama nggak? Sama. Soalnya di Mekah we Bang, di waktu asar itu waktu ilmu. Waktu pembedahan ilmu. Jadi aya majelis-majelis, bahasa Indonesia aya, bahasa Inggris aya, bahasa Arab bebas. Bisa. Makanya disebut kiblat kan. Iya. Kiblat itu artinya apa? Influence. Referensi. Artinya kita harus mengambil influence dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh Ibrahim, menghancurkan nuansa-nuansa paganisme di wilayah orang, minimal di diri orang. Kiblat itu maksudnya Begitu itu. dibawa pulang, itulah yang harus Influence diterapkan. itu dapat, itu yang harus kita Lain terapkan. jadi haji. Ya, lain. Kan jadi dogma lah di orang lain rasa umum. Banyak orang ngomong, orang baheula kan balik. Orang kan gawe nya, lain boga duit orang bolak-balik ke Saudi. Gawe, tapi kan milu ngantir tamu. Mun balik ka ditu Pak Haji, gandeng anjir soalnya era orang disebut Pak Haji teh. Banyak sekali prototipe haji itu yang enggak ada di diri saya gitu. Belanda sih itu mah. Dari urang hungkul Bang, cek urang mah da di ditu mah haji. Lamun di ditu Bang, lamun jamotan kesana Islami, tukang sasapu ge sakti jamotan. Emang gitu kabeh gitu. Ya emang Emang budayanya seperti gitu. itu budayanya gitu. Itu budayanya seperti itu. Jadi bukan tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai religius, nggak ada ya. Ada. Lamun nya urang ge aya foto-foto orang baheula di itu kan bawa kamera foto-foto bagus emang kan kebanyakan bebersih Ka'bah tuh orang bukan orang Arabnya sendiri, orang Arab mah orangnya kan malas gitu. Yang baleuhar lah. Nu gawena kan dari sekitar dari India dari mana. Kan orang Timur Tengah mah tuh bodas, ieu baju jubah putih, ieu make putih. Mun ningali di ditu kiai KB, namun hanya sosoknya gitu, masih kiai gitu kan sosoknya. Ya seperti itu di sana mah. Gitu. Itu nilai-nilai itu yang harus ditanamkan. Jadi bukan artinya yang kesana itu nggak ada nilai apa enggak, cuman jadi bukan status ya. Apa ya? Bukan hanya ritual yang hanya formalitas gitu, nggak ada nilai apa-apa. Cuman saya tuh di sana tuh kan kalau umroh atau haji itu ada tour leader lah. Kalau bahasa Inggrisnya tour leader, kalau di sana mutawif gitu ya. Jadi ada yang nge-guide, itu banyaknya mahasiswa Indonesia yang kuliah di Madinah gitu di sana. Nah, saya tuh ada biasanya bahasan-bahasan di hotel ngobrol. Yang saya tarik pelajaran mah sa'i Bang, ikhtiar. Ikhtiar. Jadi Siti Hajar itu memperjuangkan mencari air untuk Ismail. Dia itu sampai berlari-lari bolak-balik sama Marwah. Itu jaraknya sekitar 700 meter lah, 700-800 meter bolak-balik sambil berdoa. Sampai ke Safa berdoa, sampai ke Allah tuh berdoa mencari air. Yang sampainya menjadi sebuah riwayat jam-jam itu kan. Yang saya lihat tuh, nah itu perjuangan. Jadi harusnya orang yang pulang dari haji itu dia jadi pejuang, bukan jadi pecundang. Di sana saya melihat bahwa kapasitas perempuan itu hebat. Yes. Hanya Siti Hajar yang diabadikan di Al-Quran, Yes. diabadikan dalam berhaji, yang berjuang gitu sampai berdarah-darah kaki. Jadi emansipasi itu dulu memang diagungkan. Iya, diabadikan Allah di Al-Quran. memberi kesempatan seorang perempuan untuk ikut memberikan kontribusi dalam perjuangan. Ya, dalam perjuangan gitu ya. Emang luar biasa sih. Terdistorsi sama kita kan akhirnya emansipasi malah haram. Maksudnya dihormati, Bang, haramnya meureun. Orangnya kan bahasa haramnya masih kayak pabelit gitu ya. Oke Bang lah, pokoknya mah mudah-mudahan ukur berhaji mau pakai Purwoda, mau ONH plus, mau haji udah nabung puluhan tahun,
mudah-mudahan mendapatkan nilai-nilai spiritual, Nilai-nilai spiritual. balik ke kita, balik ke negara kita, menerapkan di lingkungannya. Dia menjadi wakil Tuhan, bukan malah ingin dituhankan. Ya itu bahaya ingin dituhankan. Kadang-kadang kita sendiri kadang-kadang ingin dituhankan. Iya. Dalam lingkaran terkecil di keluarga kan, kumaha bapak. Nah, itu kan udah mungkin gitu ya, walau alam. Maka Ibrahim mah ke rumah bapak. Bagaimana pendapatmu Ismail? Oh iya, yang kurban itu ya. Kurban itu kan. Kurban itu. Tak eta haji. Pokoknya emang ngopi heula. Mudah-mudahan lah urang teh ieu naon. Tapi mun bisnis haji menang, Bang. Hah? Bisnis haji menang ieu roda urang ngajual. Ya bisnis kan itu kan Bisnis bisnis. menang gitu. Ya, kita kan maksudnya Menjual ayat tuh orang. ranah nentu. Ente nya. Kita kan orang kan IO mempermudah itu sebenarnya kan. mudah orang yang ingin Mempermudah orang mau ke sana. bising we kurang kudu di dawahan enggak usah ke sana. Oh enggak harus ke sana ya. Kalau ada duit ya ke sana. Kalau mampuan. Kalau ada kemampuan kan itu kan bersiarah. Mending kita ngopi dulu agar tidak panik. Mending kita ngopi dulu agar tidak tegang. Mending